Sebut satu nama orang yang paling kau nanti-nanti kehadirannya dan kita lihat perasaannya sama kamu. Kalau misalnya pembacaannya, misalnya di perasaannya jelek ke kamu, kita akan lihat kenapa dan apa potensinya. Kalau baik juga kenapa dan apa potensinya. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Potensinya, potensinya, potensinya. Sebut satu nama orang yang paling tidak bisa kau lupakan dalam hidup kamu, yang paling nyesekin diri kamu ya. Kita akan lihat potensinya. 1, 2, 3. Oke. Kita punya energi open up. Artinya apa? Untuk pikirannya, dia mulai sudah mau membuka apa ya? Membuka kesempatan. Ya, membuka kesempatan sama kamu. Gimana physically? Oke, saya melihatnya ada kartu healing. Secara physically dia sudah menyembuhkan luka batin. Jadi kalau kamu pikirkan dia adalah mantan kamu, sekarang ini energinya udah baik-baik aja ya. Dia ingin terbuka, dia pengen ada satu hubungan yang mungkin kalau dibilang silaturahimnya kenceng juga. Dan ada kartu true love. Aku bisa pastikan ya, dalam pikiran terdalam orang yang kau pikirkan ini ya, dia punya rasa cinta ke kamu yang sebegitu dalamnya. Ya, mungkin kalau misalnya ada jeda atau ada apapun, teman-teman, ya itu dimaklum-maklumin aja, ya, dimaklumin aja. Kenapa? Karena ya kalau misalnya energi berjalan, apalagi yang kamu ingat adalah orang yang memang kamu suka atau kamu cinta, ya otomatis energinya tuh mungkin nggak sesuai dengan yang kamu mau terus gitu kan. Kalau ada jeda kan ada perbedaan-perbedaan, ada perubahan mood gitu. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Kira-kira siapa orang yang kau pikirkan? Sempat berjeda, mungkin ada energi yang berjeda, nggak begitu akrab kayak dulu ya, nggak begitu akrab kayak dulu. Lalu mungkin kalian punya hubungan yang kurang baik. Gimana ya kalau kita bicara mengenai Prince of Pentacles itu sifatnya masih kekanak-kanakan, bisa aja dia lebih muda atau sepantaran atau lebih muda ya, dia punya ambisi yang kenceng. Atau kalau misalnya sudah tua pikirannya masih kayak kekanak-kanakan. Untuk hubungannya sama kamu itu perlu proses yang lama ya kalau aku lihat ya, berproses. Atau dia ini kamu sama dia LDRan, itu juga bisa. Dan yang aku lihat di sini ada relation ya. Ada hubungan LDRan, HTSan, apapun itu kondisinya ya. Ya pokoknya kayak berjeda, mungkin nggak sering ketemu. Itu yang ku tanamkan ya, tidak sering ketemu. Lalu kita lihat yang terdalam dari dia dulu ya. Yang terdalam dari dia. Yang terdalam dari dia. Oke, aku merasakan seseorang ini ya, kita punya kartu Nine of Swords. Kenapa dia kayaknya nggak bisa melepaskan kamu begitu saja? Ya, makin jauh makin merindu. Makin jauh makin merindu. Karena di sini aku lihatnya ada kartu Nine of Swords, ya dia kayak sering terbangun, mikirin kamu. Ya, inget kamu. Tuh, ada kartu Justice. Dia bingung, ya. Dia masih punya rasa sayang sama kamu, tapi apa yang harus aku lakukan? Banyak sekali kebingungan, ya. Pertimbangannya ada, mau kembali atau terus nih. Oke. Kayaknya kalau dari physically, saya melihatnya dia kayak belum siap ya. Karena ada kartu Four of Swords ya. Four of Swords ini lebih kayak menunjukkan bahwa dia itu dari proses jedanya dengan kamu, karena dia juga merasa tidak nyaman ya, hubungan ini begini-gini aja,
maka dia tuh lebih banyak berpikir, merenung, dan diam. Ada kartu The Empress. The Empress itu lebih kayak menunjukkan seperti ini. Dia apa ya? Dia kagum sama kamu. Dia melihat kamu tuh, kalau kamu yang udah punya anak, dia bilang kamu misalnya perempuan ya atau laki-laki, kamu adalah orang tua yang baik. Berarti ada kenyamanan. Ya, ada kenyamanan. Mungkin dia menginginkan adanya kenyamanan sama kamu, pengen hidup sama kamu. Ada kartu tuh of Swords. Dia lagi pusing menanyakan dalam hati, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Mungkin untuk membuka sebuah komunikasi ya kepada dirimu. Apa yang aku harus katakan? Misalnya dia mau say hey sama kamu, apa hey aja atau aku harus nanya apa, setelahnya apa gitu. Dan yang aku lihat di sini dia tuh masih kalang kabut ya, masih bingung. Selain itu, teman-teman, yang aku lihat juga di sini energi kamu tuh kayak blunder buat dia gitu loh. Ya, berat ini energinya kalau saya lihat. Kartu Ten of Wands ini lebih kayak menunjukkan bahwa dia atau seseorang yang memang kamu pikirkan sekarang ini, yang tadi kamu masukin energinya ke sini itu, dia mungkin ya hari-harinya tuh bisa disimpulkan berat sekali tanpa kamu. Siapapun itu, ya mau statusnya pendekatan, HTS-an, gitu, serba salah ya. Karena ada sesuatu yang mungkin mengganjal, atau ada perbedaan jarak, atau dia belum punya biaya yang cukup untuk ketemu sama kamu ya. Biasa kalau ketemu kan pasti harus makan, harus ini, harus itu. Keadaan dia mungkin lagi berat. Itu yang kulihat ya. Kita lihat lagi di sini, teman-teman. Sebentar ya. Nah, kita lihat di sini sekarang. Mungkin ini sebagai langkah selanjutnya. Kita bicara mengenai Page of Wands, artinya adalah dia ingin membuka ya, pengen datang kembali, pengen mengikuti arah langkahnya tuh gimana ke depan. Karena aku ngelihatnya kartu Page of Wands ini, dia tuh pengen sekali memberikan kamu sebuah kabar sebetulnya. Ya, aku udah begini loh sekarang. Pengen kasih kabar baik sama kamu. Dan di sini ada kartu Six of Wands juga. Wah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai Page of Wands, dia ingin memberikan kabar kesuksesannya, kegiatan terbarunya kepada kamu. Supaya apa? Membuat impresi. Nah, ada kartu Six of Pentacles. Dia mengharapkan effort kamu juga sih. Sekalinya kalau dia ngasih kabar cinta kepada kamu, kira-kira tindakan kamu ke dia tuh apa? Dia membutuhkan aksi nyata sih sebetulnya ya, membutuhkan aksi nyata dalam arti kalau misalnya dia udah deket sama kamu ada perjuangan apa gitu. Ada kartu Two of Pentacles ya. Mungkin dia mau bilang sama kamu bahwa dia masih tidak bisa melepaskan kamu, menimbang-nimbang kamu ya, menimbang-nimbang kamu tuh bukan orang yang mudah untuk dilepaskan gitu loh. Buat dia tuh kamu sangat berharga. Tuh, pengen mendapatkan cinta real atau ingin mendapatkan kepercayaan kamu lagi. Itu yang aku lihat. Karena ketika dia jauh dari kamu, yang ada dalam pikirannya adalah apa? Dia tuh menorehkan kekecewaan besar terhadap diri kamu. Ya, dia menorehkan kekecewaan besar terhadap diri kamu, dan ada bottom of deck-nya. Itulah yang membuat kamu mungkin menghindar ya, atau meninggalkan. Oke. Kita lihat ya untuk energi cintanya pada kamu. Ini aku punya kartu khusus membacakan cinta. Ya, I have good feeling about this. Dia bilang katanya di sini, ya, dia memiliki sebuah insting baik ke kamu. I've got feeling about this. Dia punya perasaan baik terhadap kamu, terhadap situasi kalian. Dia yakin ya, untuk mendapatkan kamu kembalikan, PR-nya adalah hidup itu harus balancing ya, hidup itu harus seimbang. Dan yang aku lihat sekarang dia ini sedang berjuang ya, sedang berjuang.
Kemudian kita lihat lagi di sini. Hidup aku itu sekarang ini sedang hancur-hancurnya, ya, dan sekarang ini dia lagi kayak mencoba untuk menumbuhkan kembali semangat, mencoba untuk berpikir apa ya, menguatkan diri. Itu karena apa? Karena dia merasa dia nggak bisa diam-diam aja, dan sekarang ini dia lagi mau proses kebangkitan untuk dia. Dia bilang kalau misalnya ada kendala-kendala di masa lalu, ya, ada satu sikap yang mungkin tidak berkenan, atau ada kejadian di masa lalu yang mungkin masih menyakitkan, yuk sama-sama kita move on. Supaya apa? Supaya energinya terbuka. Kalau misalnya ada kayak kamu jengkel sama dia, udah, yuk mari maaf-maafan, ayo terbuka ke depan, yuk jalan ke depan. Aku nggak enak ngomong nih, soalnya kayak sariawan di lidah gitu. Kamu itu membuat dia sangat-sangat berarti ya, buat hidupnya dia tuh kamu berarti, karena kamu menginspirasi dia, sehingga dia kedepannya dia mau jadi orang yang baik dan baik lagi. Dia ingin menua bersama kamu. Dan yang aku lihat di sini, mungkin hal-hal yang dia inginkan, ya, waktunya belum tepat aja. Tapi untuk aksinya ke kamu dia masih menimbang-nimbang. Makanya kenapa keluar di sini, I'm sorry, mohon maaf, aku tidak bisa berbuat lebih jauh dulu sekarang. Tapi dia udah punya planning seperti ini, ya, dan at least kamu tahulah perasaan dia ke kamu tuh seperti apa. Ya, perasaan dia ke kamu tuh seperti apa, kamu tuh udah harus bisa kayak memahami gitu ya. Memahami itu dalam arti gimana? Oh ya, kalau seandainya memang hubungan kita berjalan dengan direstui semesta, ya udah, hubungan kita seperti ini. At least kamu sudah bisa membaca perasaan dia kepada kamu kayak apa. Ya, masalah sakit hati, masalah kesalahan di masa lalu, please yuk, udah starting over aja. Starting over aja, dia bilang gitu. Oke, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat sekarang ya mengenai apa pikiran yang ingin dia tujukan kepada kamu. Mungkin ya, dia akan bersiap-siap datang lagi dalam hidup kamu. Dia akan bersiap datang, dia akan bersiap muncul lagi ya, yang ini. Dan ada kartu The Empress ya, let's make some babies. Ya mungkin ya, kalau hubungannya jauh, intinya dia mau nyaman sama kamu lagi. Seperti itu ya. I want to protect you. Di sini dia datang ya, ingin memberikan kenyamanan dan juga ingin memprotek kamu. Dia bisa ngerasain kok insting dan intuisi. Dia tahu kamu tuh mikirin dia. Ya, jadi kalau bisa bilang, Kak, dia ngerasa nggak sih kamu aku ngebatinin dia, aku mikirin dia. Dia kerasa kok. Di sini jujur ya, dia tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan kamu. Bagaimana dia membalas kebaikan kamu, dia nggak tahu. Tapi yang aku lihat di sini sih sebenarnya kayak dia tuh ada rasa semangat karena kamu memberikan dia itu kayak semangat baru. Jadi dia itu tuh kayak nggak gampang lelah, nggak gampang capek, karena dia tuh punya target. Dan jujur aja ya, kamu tuh yang membuka semuanya. Dan di sini dia bilang, kamu itu adalah soulmate-ku. Kamu adalah soulmate-ku. Jadi kalau namanya seseorang tuh sudah mengklaim energinya. Misalnya kamu merasa kayak dia jauh dari kamu, ya, dan kamu juga merasa jauh dari dia. Intinya kan setiap orang tuh punya kayak pendapat. Bisa aja kamu beranggapan begitu, padahal dia nganggap kamu apa? Soulmate kamu. Kita akan lihat ya di sini dari oracle apa aja yang terbuka, kita akan lihat sama-sama. Oke.
Sepertinya ya, semesta tuh mau bilang bahwa memang hubungan atau koneksi kamu sama dia ya, itu sudah menjadi kayak ada takdirnya. Jadi ada yang memang seiring perjalanan hidup kamu selanjutnya, kamu tuh terkoneksi dengan orang ini. Memang udah ada jalannya ya. Nah, dan fase komunikasi antara kamu sama dia tuh memang harus ada jedanya. Karena kenapa? Memang dia didatangkan dalam hidup kamu dalam satu proses, di mana proses itu tuh harusnya berkembang. Dan apabila semesta tuh mengecek, oh nih orang nih punya rasa yang besar sama kamu gitu kan, tapi ternyata dia tidak bisa memberikan kemajuan, maka akan diberikan jeda dulu ya, sampai energi kalian itu bisa benar-benar sama-sama seimbang, bisa benar-benar sama-sama seimbang. Itu yang aku lihat. Soalnya kenapa? Aku kayak melihat ya, semesta itu berpikirnya tuh bukan berpikir kayak kita. Semesta tuh memberikan sesuatu yang saklek. Dan yang aku lihat di sini, ketika dia datang dalam hidup kamu dan ternyata memberikan stagnansi, ya dijeda dulu sampai kamu bisa, misalnya ya, level energi spiritual dia itu lebih rendah daripada kamu, tuh harus disamakan dulu baru bisa bersatu. Tujuan dia dalam hidup kamu adalah memberikan sebuah pelajaran hidup. Apapun, menurut kamu dia jelek, menurut kamu dia baik, itu semua ada pelajarannya. Ya, jadi ada nih orang di dunia ini tuh yang seperti ini gitu loh. Jadi kedepannya kamu nggak boleh, misal dia memberikan pelajaran buruk sama kamu, kedepannya kan akan kamu jadi wanti-wanti, jadi antibody kan. Oke, dia tuh memberikan sebuah pelajaran kehidupan. Yang aku lihat ya, energi dari orang ini tuh mungkin lebih kelam daripada kamu. Mungkin dia memberikan pelajaran kelam dalam hidup kamu. Ya, adanya tarikan-tarikan energi, adanya buat kamu nggak tenang. Berarti apa? Mungkin mengajarkan kemelekatan. Kemelekatan yang dipaksakan. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Dan di sini, teman-teman, di balik semua itu, semesta tuh sudah menyiapkan rencana buat kamu dan dia. Ya, ada rencana, ada satu rencana tuh yang memang nantinya akan bagus. Oke. Semuanya ini tuh melibatkan energi. Melibatkan energi. Pasti energinya capek antara kamu sama dia. Tetapi di balik kecapean itu, ya, apa kabar bagusnya? Ada yang berjuang. Karena apa? Energinya tuh masih saling menunggangi. Dan yang aku lihat di sini adalah good newsnya ya. Jika memang sudah terbuka energinya, ya, dia akan sayang kamu banget dan kamu akan sangat sayang banget sama dia. Kalian sama-sama bisa menjaga cinta. Yang aku lihat di sini, aku melihat kayak hubungan ini tuh disponsori sama bagaimana kamu percaya aja. Ya, percaya sama semesta. Ya, semesta itu kan tidak bisa memuluskan semua energi kamu, ya, sama dia. Bisa aja ya ketika kamu percaya, ya nanti ada energi berantemnya, ada energi berkonflik, ada yang buat emosi, pada ujung-ujungnya apa? Di sini bisa menjadi pasangan yang sama-sama kuat. Seperti itu. Sama kita bisa jadi power couple. Ini